Tinju Naga Penggetar Langit. Bagian 121. Jangan-jangan mereka melakukan penculikan secara terang-terangan. Padahal aku menyuruh mereka untuk melakukannya diam-diam. Gumam Lutaiba. Merepotkan saja. Kalau Patrick mengetahui ulahku bekerja sama dengan sindikat penjualan anak, maka ia akan memenggal kepalaku. Gerutunya dalam hati. Lutaiba kemudian tersenyum asam dan berkata, "Aku tidak mengenal orang yang Tuan Min maksud. Mungkin saja ia berasal dari ibu kota atau klan besar." Dia berkilah. "Aku akan membantu Tuan Min mencari tahu keberadaannya dan membantu merebut bawahanmu darinya," katanya lagi. Namun sebenarnya ia akan membiarkan pemuda yang menurutnya adalah Feng Yuan bertarung dengan Zomi. Dengan demikian, ia bisa menyingkirkan keduanya dan berpura-pura menjadi pahlawan kesiangan yang menyelamatkan anak-anak yang diculik oleh Zomi. Klan Lu maupun Kekaisaran Lingxi akan menganugerahkan dirinya dengan penghargaan besar karena telah menumpas sisa-sisa sindikat penjualan anak. Sedangkan untuk Feng Yuan, ia hanya cukup meminta maaf kepada Kekaisaran Wei dengan mengatakan datang terlambat, sehingga tidak dapat menyelamatkan Feng Yuan. Aku tak menyangka akan panen besar. Terutama aku akan mendapatkan artefak kapal terbang milik Feng Yuan, sehingga aku bisa menjelajahi lautan, berburu siluman dan menumpuk kekayaan. Aku tak perlu lagi tinggal di kota kecil ini menjadi penatua bergaji kecil. Gumam Lutaiba tertawa terkekeh-kekeh di dalam hatinya. "Aku telah menemukan keberadaan pemuda itu, Tuan Ming," kata pria muda tiba-tiba muncul di hadapan Zomi. "Bawa aku ke sana," sahut Zomi yang tak sabar ingin menghajar pemuda yang berani menyinggung sindikat penjualan anak tersebut. Zomi tidak takut walaupun pemuda itu memiliki basis kultivasi yang sama dengannya, karena ia yakin pengalamannya yang telah menjadi ranah immortal selama 20 tahun akan menjadi pembeda dengan pemuda yang baru saja menjadi ranah immortal tersebut. Dia yakin fondasi ranah immortal pemuda itu masih lemah, serta memiliki sedikit pengalaman bertarung. Aku sungguh sangat berterima kasih pada Tuan Muda karena telah menyelamatkan anakku dari penculik ini. Ibu dari gadis kecil itu menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada Feng Yuan. Itu sudah kewajiban bagi para ahli bela diri melakukan kebajikan dan menolong yang lemah, sahut Feng Yuan. "Oh ya, apa ibu mengenali wanita ini?" Feng Yuan menunjuk wanita yang sedang tak sadarkan diri di pangkuannya. Wanita tersebut kira-kira berusia 30 tahunan dengan wajah cantik. Dia sebenarnya adalah Lucia, anggota sindikat penculik anak-anak. "Aku tidak mengenalnya. Dan akhir-akhir ini banyak kasus kehilangan anak-anak di kota Luan ini. Kami sudah melapor kejadian ini pada klan Lu, tetapi Patriark dan sebagian besar penatua sedang berada di ibu kota. Sehingga pendekar klan Lu yang tersisa tidak dapat berbuat banyak, karena mereka juga fokus menjaga pantai dari serbuan siluman yang datang dari lautan," kata ibu gadis kecil itu. Feng Yuan merasa ada yang janggal dengan keamanan di kota Luan ini. Kenapa mereka tidak membagi sebagian pendekar yang menjaga bibir pantai untuk memperketat keamanan di dalam kota Luan? "Apakah ibu tahu siapa penatua yang bertanggung jawab atas keamanan kota Luan saat ini?" selidik Feng Yuan. Ia penasaran. "Kabarnya penatua ketujuh, Lutaiba," sahutnya. "Lutaiba? Bukankah dia pria sepura Nasen yang bertemu denganku di bibir pantai tadi?" Gumam Feng Yuan. Ia merasa heran. Lutaiba masih bersikap tenang walaupun telah terjadi tindakan kriminal di wilayah klan Lu-nya. Chao Ming dan seorang pemuda melayang 20 tombak dari permukaan tanah, sembari mengeluarkan niat membunuh yang sangat besar ke arah Feng Yuan. Sehingga ibu dan gadis kecil di sebelah Feng Yuan merasa tubuh mereka seperti ditimpa benda besar. Untung saja, Feng Yuan segera mengalirkan energi spiritual untuk melindungi mereka. "Hei tua bangka, ada siapa? Kenapa datang-datang langsung mengeluarkan niat membunuh? Apakah Anda telah bosan hidup? Atau Anda kesal karena aku menangkap wanita ini?" Feng Yuan menampar wajah Lucia hingga wanita cantik itu tersadar dari pingsannya. "Di mana aku?" Lucia menatap sekelilingnya dengan keadaan linglung dan pandangannya kemudian tertuju pada Chao Ming. "Tuan Ming, tolong aku. Bocah ini menyerangku diam-diam sehingga aku tak sempat kabur," teriak Lucia dengan linangan air mata. Feng Yuan mengirim pesan suara melalui telepati pada ibu gadis kecil yang diculik oleh Lucia agar masuk ke dalam rumah.
Feng Yuan berjanji akan menumpas pria sepuh arogan di hadapannya ini. Chou Ming mengukur tingkat kultivasi Feng Yuan, dan dia tak menyangka informasi yang diberikan bawahannya ternyata benar. Pemuda di hadapannya ini adalah ranah immortal. Chou Ming tidak langsung bergerak melawan Feng Yuan, karena ia tak ingin Feng Yuan nanti akan menjadikan Lucia sebagai sandera atau membunuhnya ketika ia bertindak tergesa-gesa. Anggota sindikat penculikan anaknya itu kini hanya berjumlah 5 orang saja, karena markas utama mereka telah dibocorkan oleh Xia Sai pada pasukan keamanan Kekaisaran Lingxi, yang membuat sindikat penjualan anak dihancurkan dan hanya menyisakan mereka saja yang berhasil kabur ke kota Luan ini. Lepaskan Lucia, maka aku akan melupakan kejadian ini, dan kami juga akan pergi meninggalkan kota Luan ini, kata Chou Ming sembari mengayunkan tangannya dan 10 niat pedang melayang di sekitarnya. Lu Taiba yang bersembunyi di atap salah satu rumah penduduk langsung takjub melihat kemampuan Chou Ming dalam membentuk niat pedang, karena dia hanya sanggup membuat 2 niat pedang saja. Seringai tipis terpancar dari sudut bibir Feng Yuan, dan ia mencengkram erat leher Lucia yang langsung meronta-ronta berusaha melepaskan cengkraman Tan Feng Yuan dari lehernya, yang membuat kesulitan bernafas. Jangan impulsif anak muda, apa kamu ingin melawanku? Bentak Chou Ming takut Lucia akan dibunuh oleh Feng Yuan. Jika kamu membunuhnya, maka kamu tak akan bisa meninggalkan kota Luan ini. Tua bangka bau tanah sepertimu ingin membunuh tuan muda ini, ya? Ejek Feng Yuan sembari mengeratkan cengkraman tangannya, sehingga leher Lucia pun patah, dan wanita cantik itu langsung tewas seketika. Kurang ajar kau! Teriak Chou Ming segera melepaskan 10 niat pedangnya ke arah Feng Yuan. Namun Feng Yuan mengeluarkan puluhan niat pedang menangkisnya, sehingga niat pedang dari Chou Ming hancur berkeping-keping. Bahkan masih ada puluhan niat pedang yang melesat ke arahnya. Chou Ming mengerutkan keningnya dan menarik pemuda di sebelahnya. Kemudian ia melempar pemuda itu ke depannya untuk menghadang puluhan niat pedang api dari Feng Yuan. Dia malah mengorbankan anak buahnya. Gumam Lu Taiba bersyukur tidak ikut bersama Chou Ming menjumpai Feng Yuan. Kalau ia ikut ke sana, maka mungkin dia akan yang dijadikan tumbal oleh Chou Ming. Tubuh pemuda malang itu hancur berkeping-keping oleh niat pedang api tersebut. Sedangkan Chou Ming langsung kabur ke arah luar kota Luar. Feng Yuan tidak menghentikannya, karena bila bertarung di sini, maka pertarungan mereka akan menghancurkan kota Luar. Feng Yuan berpura-pura terbang lebih lambat dari Chou Ming, agar ia mengira kecepatannya jauh lebih cepat darinya. Lu Taiba ragu-ragu, apakah ia akan mengikuti mereka atau tidak, karena Feng Yuan justru membuat Chou Ming tampak ketakutan. Namun ia menduga, bisa saja Chou Ming telah memasang jebakan di luar kota Luan dan memancing Feng Yuan agar mengikutinya ke sana. Lu Taiba kemudian memutuskan akan mengikuti mereka secara diam-diam tanpa membawa bawahannya, yang sebenarnya tidak tahu kalau ia telah bekerja sama dengan sindikat penjualan anak. Chou Ming melesat ke arah timur menuju bukit kecil yang jaraknya 1 mil dari kota Luan. Mungkinkah anak-anak yang mereka culik disembunyikan di bukit kecil itu? Gumam Feng Yuan yang berspekulasi. Jangan-jangan dia ingin menjadikan mereka sebagai sandera, agar aku membiarkannya kabur dari kota Luan ini. Pikirnya lagi. Feng Yuan segera mengayunkan pedang mataharinya. Gerakan kedua, jurus pedang tarian naga. Hah! Siluet naga api pun keluar dan ratusan sisik naga berbentuk bulan sabit melesat ke arah Chou Ming yang berjarak 100 langkah di depan Feng Yuan. Chou Ming mengerutkan keningnya saat merasakan bahaya yang sangat mengerikan muncul dari belakangnya. Dia segera berhenti terbang dan segera melempar artefak pertahanan kelas bumi yang ia dapatkan dari barter dengan pelanggan yang membeli anak-anak darinya. Baja setinggi 50 tombak berbentuk perisai menancap di tanah, sehingga ratusan sisik naga api tersebut berbenturan dengan artefak tersebut. Ledakan besar menghancurkan area di balik artefak yang mengarah pada Feng Yuan, sedangkan area di sisi Chou Ming tidak terjadi apa-apa. Bahkan rumput tetap bergoyang diterpa angin lembut. Feng Yuan terkejut melihatnya. Itu adalah harta yang bagus. Matanya berbinar-binar menunjukkan ketertarikan pada artefak tersebut, seperti melihat wanita cantik dengan bodi aduhai saja. Chou Ming tidak mau berlama-lama berdiri di sana, dan segera terbang menuju bukit kecil tempat bawahannya, memindahkan anak-anak yang mereka culik dari kota Luan. Dia merasa Feng Yuan memiliki kekuatan yang lebih kuat darinya, makanya jalan aman untuk keluar dari situasi sulit ini adalah menjadikan anak-anak itu sebagai sandera.
Kalau Feng Yuan adalah ahli bela diri berbudi luhur, maka ia pasti akan membiarkan mereka kabur dari kota Luan. Kecuali ia tidak peduli akan nasib anak-anak itu, maka ia harus bertarung mati-matian, karena belum tentu siapa yang akan menang jika ia mengerahkan semua kemampuannya. Hei tua bangka, mau kabur kemana lagi kamu? Bukankah kamu tadi bertingkah sok kuat dan arogan? Kini kamu malah kabur-kaburan seperti anak ayam. Ejek Feng Yuan segera mengeluarkan roh bela diri Phoenix yang segera terbang ke langit. Wajah tua Zhao Ming bertambah keriput saat melihat salah satu roh bela diri terkuat tersebut. Dia segera mengeluarkan roh bela diri salamander api miliknya. Roh bela diri yang mirip dengan kadal tersebut segera menembakkan bola api ke langit. Roh bela diri Phoenix menggepakkan sayapnya dan berkata, terpancar kesombongan di wajahnya, sehingga Feng Yuan menggelengkan kepala melihat tingkahnya. Kenapa sifatnya malah menurun pada roh bela dirinya itu? Roh salamander api sangat marah mendengar ejekan roh bela diri api yang artinya, aku akan membakar-mu dasar cacing tanah lemah. Kepakan sayap roh bela diri Phoenix mengeluarkan badai api yang menghempaskan bola api yang ditembakkan oleh roh bela diri salamander. Sekarang giliranku, mama mini cacing tanah lemah. Ejek roh bela diri Phoenix melepaskan puluhan pedang api yang langsung menghujani roh bela diri salamander. Namun roh bela diri salamander berhasil menghindari semua pedang-pedang api tersebut. Ia bergerak sangat gesit, seperti Oscar Oasis, si kadal gesit yang tinggal di gurun pasir. Wajah roh bela diri Phoenix langsung mengkerut. Ia tak boleh gagal menaklukkan roh bela diri Phoenix, karena terakhir kali ia dilenyapkan oleh musuh, sehingga Feng Yuan mengurangi jatah ki untuknya selama 1 bulan. Di sisi lain, Zhao Ming terus-menerus menggunakan artefak pertahanannya menangkis semua serangan yang dilakukan oleh Feng Yuan. Artefak itu sangat bagus sekali. Apakah aku menggunakan serangan terkuatku saja? Tapi itu akan merusak artefak itu. Gumam Feng Yuan dilema saat membuat keputusan. Sementara Zhao Ming hampir mendekati bukit kecil di depan mereka. Roh bela diri Phoenix tiba-tiba mendapatkan pencerahan dan segera terbang dengan kecepatan tinggi ke arah bukit kecil. Sehingga roh bela diri salamander mengerutkan keningnya karena roh bela diri Phoenix malah mengabaikannya. Setelah sampai di bukit kecil, roh bela diri Phoenix melontarkan bola api raksasa dari paruhnya. Bola api itu sebesar bukit kecil di bawahnya, sehingga Zhao Ming berhenti terbang dan segera memindahkan artefaknya ke arah depannya. Roh bela diri salamander melompat ke depan Zhao Ming dan melontarkan bola api berbentuk siluet salamander raksasa yang berlari ke arah bola api raksasa yang dilontar roh bela diri Phoenix. Ledakan besar yang disertai terdistorsinya energi spiritual di sekitar mereka meninggalkan kawah besar di depan artefak milik Zhao Ming. Gempa bumi terasa hingga ke kota Luan yang membuat banyak rumah penduduk rubuh, sementara di dalam gua bukit kecil di bawah roh bela diri Phoenix juga ikut rubuh. 4 anak buah Zhao Ming mengalirkan energi spiritual melindungi anak-anak, karena mereka tidak ingin anak-anak itu mati dan terluka, sebab pelanggan mereka tidak menginginkan anak-anak yang cacat, dan mereka hanya ingin anak yang sehat saja. Feng Yuan tersenyum karena roh bela diri Phoenix bekerja sangat baik kali ini, karena tanpa diperintah ia berhasil menghentikan pelarian Zhao Ming. Feng Yuan kembali mengayunkan pedang matahari ke arah Zhao Ming yang langsung memindahkan artefaknya ke belakang, sehingga tebasan pedang matahari terbentur oleh artefak kelas bumi tersebut. Roh bela diri salamander melompat dari atas artefak dan langsung membuka mulutnya lebar-lebar. Bola api kembali ia lontarkan pada Feng Yuan yang tidak menghindari bola api tersebut. Namun, ia justru menghunus pedang matahari ke arah rahang roh bela diri salamander. Kobaran api membakar tubuh Feng Yuan sehingga pakaiannya hangus terbakar. Roh bela diri Phoenix yang merupakan spesies betina tersebut menutup matanya dengan kedua sayapnya. Tidak seperti api Phoenix, pakaian yang dikenakan oleh Feng Yuan tidak akan terbakar karena mereka masih terikat kontrak roh. Sementara roh bela diri salamander adalah milik orang lain, makanya pakaiannya terbakar walaupun tidak melukainya. Feng Yuan tidak berhenti untuk mengenakan pakaian lebih dulu. Ia justru menutup tubuhnya dengan kobaran api dan pedang matahari menembus rahang roh bela diri salamander hingga tembus ke perutnya. Cahaya merah segera muncul seperti kunang-kunang yang menandakan lenyapnya roh bela diri salamander, sehingga Zhao Ming memuntahkan seteguk darah. Sial, ternyata dia sangat kuat. Gerutu Zhao Ming menghunus pedang roh kelas bumi miliknya. Pedang itu cukup panjang, tetapi sangat tipis dan ujungnya melengkung ke belakang. Zhao Ming mengayunkan pedangnya ke arah punggung Feng Yuan
Tetapi intuisi Feng Yuan yang tinggi akibat pengalaman bertarungnya yang sering melawan siluman maupun musuh-musuhnya, sehingga ia dengan mudah menghindari tebasan pedang Choming. Gerakan pertama, jurus pedang tarian naga. Yah! Siluet naga langsung melahap energi spiritual yang dikeluarkan oleh pedang milik Choming. Namun, saat siluet naga api itu hampir melahap Choming, lagi-lagi artefak pertahanannya justru muncul di depannya. Artefak itu sungguh merepotkan. Tetapi bila dihancurkan, maka itu sangat disayangkan sekali, karena sangat sulit mendapatkan artefak seperti ini. Gumam Feng Yuan yang tidak berani menggunakan teknik berpedang terkuat yang menghadapi Choming. Roh bela diri Phoenix melontarkan puluhan pedang api ke arah punggung Choming, yang secara otomatis memindahkan artefak pertahanannya ke arah belakang untuk melindungi punggungnya, sehingga ia lupa tindakan itu justru sangat ceroboh, karena ia membiarkan Feng Yuan dengan leluasa menyerangnya dari arah depan. Feng Yuan tidak menggunakan teknik berpedang apapun. Ia hanya menggunakan gerakan dasar saja menghunus pedang ke arah dada Choming. Choming panik. Ia langsung memindahkan artefaknya ke arah depan lagi, walaupun belum semua pedang api roh bela diri Phoenix menabrak artefak baja tersebut. Choming menangkis beberapa pedang api yang hampir mengenai tubuhnya dan mengabaikan serangan dari Feng Yuan yang menurutnya pasti terblokir oleh artefak pertahanannya. Choming kebingungan. Tiba-tiba dadanya ditembus pedang matahari yang mengeluarkan sensasi terbakar di dadanya. Kenapa bisa begini? Choming masih tak percaya. Ia akan terbunuh oleh bocah kemarin sore, dan ia pun menoleh ke belakang. Ternyata Feng Yuan menopang artefak pertahanannya dengan tangan kirinya, sehingga artefak tersebut tidak menyentuh tanah, dan Feng Yuan dengan leluasa menusuk pedang matahari ke punggung Choming yang langsung tembus hingga ke dada. Artefak pertahanan milik Choming tersebut segera menyusut sebesar plakat tanda pengenalnya. Karena pemiliknya telah mati, dan secara otomatis kontrak darah dengan artefak tersebut pun berakhir. Lutaiba tergiur ingin memiliki artefak pertahanan milik Choming tersebut. Ia juga tak menyangka Feng Yuan memiliki pedang roh kelas surga, dan Choming memiliki pedang roh kelas bumi. Sementara dirinya hanya memiliki pedang roh kelas mistik saja. Apa aku merebutnya saja? Tapi roh bela diri Phoenix-nya masih baik-baik saja. Gumam Lutaiba, ia ragu-ragu membuat keputusan. Di saat ini ia sedang bersembunyi di balik pohon beringin yang berjarak 100 langkah dari Feng Yuan, mengamati pertarungan mereka. Roh bela diri Phoenix segera menghilang setelah ancaman utama dari pimpinan sindikat penculikan anak-anak berhasil diatasi oleh Feng Yuan. Feng Yuan tersenyum menatap artefak pertahanan di tangannya. Dia segera meneteskan setetes darah untuk menjalin kontrak darah dengan artefak pertahanan tersebut, agar mengakui dirinya sebagai pemilik barunya. Proses kontrak darah dengan artefak pertahanan tersebut berjalan lancar, karena tuan lamanya sudah mati, sehingga tidak perlu dilakukan kontrak darah secara paksa, yang biasanya membutuhkan energi spiritual yang sangat besar untuk menundukkannya. Hahaha, panen yang bagus. Gumamnya, segera mengambil pedang roh kelas bumi milik Choming dan cincin dimensinya yang berisi 200.000 keping emas. Tua bangga ini sangat kaya sekali. Ini pasti uang haram dari hasil penjualan anak-anak yang mereka lakukan selama ini. Feng Yuan membakar tubuh Choming dengan api Phoenix-nya. Feng Yuan mengedarkan energi spiritual ke arah bukit kecil dan merasakan ada 3 pria dan 1 wanita yang sedang mengelilingi anak-anak yang fluktuasi energi spiritual mereka tanpa kacau, yang menandakan mereka sedang ketakutan. Anak-anak ini pasti akan mengalami trauma setelah melihat peristiwa yang mengerikan dalam hidup mereka. Namun ini lebih baik daripada mereka dijual ke pelanggan yang tidak tahu apa yang akan mereka lakukan pada anak-anak tersebut. Karena menurut Xia Zheng, beberapa anak malah dijadikan sebagai bahan percobaan teknik terlarang. Ada juga yang dijadikan sebagai tumbal atau dididik sebagai mesin pembunuh, dan sebagian kecil saja yang diadopsi keluarga baik-baik. Beberapa anak-anak wanita malah dijadikan sebagai wanita penghibur di rumah bordel. 4 niat pedang ki api melayang di sekitar Feng Yuan, dan ia segera menjentikan jarinya, sehingga dalam satu kedipan mata, keempat niat pedang tersebut telah menancap ke dada 4 anggota sindikat penculik anak yang memiliki basis kultivasi rendah tersebut, sehingga mereka tidak menyadari mereka telah mati begitu saja. Bersambung.